Halo sobat terbahan, bagaimana kabarnya? Mimin selalu mendoakan agar kalian selalu sehat dan makin sukses ke depannya. Oke, kali ini Mimin akan merangkum sebuah film action seru yang berjudul Showdown in Little Tokyo. Oke, langsung aja direbahkan badannya, dipeluk mantannya, tidak perlu dipakai headsetnya. Cekidot. Di awal film terlihat seorang pemuda sedang memesan makanan pada pagi hari itu. Ia pun bercanda dengan pemilik warung yang sudah menjadi langganannya. Sang pemilik warung pun segera bereaksi. Lalu kemudian datang 5 orang yang mengaku adalah utusan dari penguasa daerah tersebut. Mereka meminta uang keamanan yang jumlahnya sangat besar. Salah satu dari mereka mengeluarkan pisau dan membuat pemilik warung merasa insecure. Pemuda tersebut berjalan menghampiri dan inilah yang terjadi. You got a problem? Saat sedang terjadi keributan, seorang petugas polisi kebetulan lewat dan langsung masuk ke dalam. Ia mencoba menengahi pertikaian tersebut. Put it down. Now! Polisi tersebut meminta pisau yang dipegangnya, namun pemuda itu tidak mau memberikannya. Tanpa diduga, sekelompok orang tersebut menembaki mereka berdua lalu segera pergi. Mereka pun saling menodongkan pistol. Rupanya mereka adalah sama-sama petugas kepolisian. Ini adalah Johnny dan ini adalah Kenner. Rupanya Johnny baru saja dipindahkan dan ditugaskan untuk menjadi rekan baru Kenner. I'm your new part. Well, if I did, you wouldn't be here. Akhirnya mereka pun kembali ke kantor dan membawa satu orang yang tertangkap. You got a name? Setelah melihat tato orang tersebut, Kenner langsung teringat peristiwa 20 tahun lalu di mana kedua orang tuanya dibunuh oleh Yakuza di depan matanya. He's Yakuza. Kenner pun memastikan bahwa geng mereka adalah Yakuza. Namun Johnny kurang yakin karena ini adalah Amerika dan Yakuza hanya ada di Jepang. Saat sedang berdiskusi, tiba-tiba orang tersebut melakukan bunuh diri dengan mematahkan lehernya sendiri. Johnny pun segera bereaksi. What the fuck did he do? Lalu keesokan harinya adegan berpindah lokasi di mana seorang bos Yakuza sedang menghukum anak buahnya. Dia dicurigai berbuat curang dengan uang milik organisasi. Bos Yakuza tersebut bernama Yoshida dan mereka pun meninggalkan lokasi tersebut. Lalu adegan berpindah pada malam harinya di mana bos Yoshida mengadakan pesta di rumahnya. Yoshida want to see you. Lalu seorang karyawati yang bernama Angel dipanggil menghadap Yoshida. Rupanya ia juga terlibat kecurangan dan bekerja sama dengan anak buah Yoshida yang tadi siang telah dihukum. Ia pun mengeluarkan jurus terakhir yaitu mengajak Yoshida untuk bercocok tanam. Yoshida pun tersenyum dan segera merespon. What am I gonna do with you? Saat sedang bercocok tanam, Yoshida pun menyuruh anak buahnya untuk mengambil samurainya. Dan inilah yang terjadi. Single blow. Whoever did this was very good. Keesokannya, mayat Angel dibuang di sebuah gedung tua. Dan petugas lapangan mengatakan bahwa hanya samurai yang dapat melakukan hal tersebut. Kenner dan Johnny pun langsung menuju bar milik Yoshida pada malam itu. Mereka masuk melalui pintu belakang agar tidak menarik perhatian. Come on in. Sesampainya di dalam bar, mereka langsung mencari teman dekat Angel yang bernama Minako. Ia adalah penyanyi tetap di bar tersebut. God, yeah.
You must be Sergeant Kenner. Kenner tidak memberitahu perihal kematian Angel kepada Minako. Ia pun bertanya kapan ia melihat Angel terakhir kalinya. Minako pun segera merespon. She was at the party last night. They sent her to see him and I never saw her again. You know where to find me if you need to talk to me, right? Saat Kenner dan Minako sedang membahas perihal Angel, tiba-tiba semua anak buah Yoshida pun muncul. Mereka menghampiri dan inilah yang terjadi. Karena jumlah mereka terlalu banyak, akhirnya Kenner dan Johnny pun tertangkap. Mereka langsung dibawa ke ruangan bos Yoshida. Ketika mereka berhadapan, Kenner langsung teringat wajah Yoshida yang ternyata adalah wajah samurai yang membunuh orang tuanya. Okay. Kenner berhasil merebut salah satu senjata dan berniat akan menembaknya. I knew you would come someday. Suasana sangat meresahkan dan akhirnya Johnny mengambil tindakan. Cop. Policeman. You understand? Johnny pun mengeluarkan rencananya dan mengingatkan pada Kenner bahwa kita tidak mungkin menang. Akhirnya Kenner mau menurunkan senjatanya dan mereka pun masih dibiarkan meninggalkan tempat tersebut. It's Yoshida. I enjoyed your singing. Keesokan malamnya, Yoshida mengetahui bahwa Minako telah memberikan informasi. Ia pun dibawa ke rumah Yoshida dan dipaksa bercocok tanam. Minako pun tak kuasa melawan dan harus melayani Yoshida. Lalu adegan berpindah keesokan harinya di mana Yoshida akan pergi ke suatu tempat. Tanpa disadari, Johnny dan Kenner mengintai dari kejauhan. Johnny yang memegang teropong melihat Minako akan melakukan aksi bunuh diri. Ia pun memberitahu Kenner untuk segera bertindak dan menyelamatkan Minako. Lalu adegan berpindah di mana kepala keamanan melaporkan bahwa Kenner berhasil membawa Minako. Bos Yoshida terdiam dan tidak bereaksi. Namun tiba-tiba... Lalu adegan berpindah pada malam harinya di mana Kenner mengajak Minako dan Johnny ke rumah masa kecilnya dulu. Well, it's not much, but I hope you like it. Try to get some sleep. Thanks. Ia pun mempersilahkan Minako dan Johnny untuk beristirahat pada malam itu. Sementara ia pun santuy di taman sambil berendam air hangat. Namun tiba-tiba... Sorry. Minako akhirnya merasakan kepuasan yang hakiki pada malam itu. Namun ternyata Yoshida mengutus anak buahnya untuk menangkap mereka. Beruntung Kenner mendengar suara mereka datang. We got company. How many? I'm not sure yet. Take this. Don't get killed. You too. Nice. Mereka pun berhasil menyelinap masuk dan menjadikan Minako sebagai sandera. Mereka pun akhirnya berhasil ditangkap dan rumah masa kecil Kenner langsung dibakar. Lalu adegan berpindah beberapa jam kemudian ke sebuah lokasi di mana bos Yoshida biasa menghukum anak buahnya. Terlihat Kenner dan Johnny sedang diikat dan akan segera disetrum. Minako hanya bisa pasrah melihat hal itu terjadi. Between cooking cycles, you're supposed to baste us.
Penyiksaan berlanjut dan Bos Yoshida pun kembali ke rumahnya. Namun beberapa jam kemudian, Kenner berhasil melepaskan diri. Lalu adegan berpindah keesokan harinya di mana Kenner berniat menyelamatkan Minako sekaligus membalaskan dendam orang tuanya. Ia pun berlatih pada siang itu dan akan menyerang Yoshida malam ini. Nah, ini dia guys. Lalu singkat cerita, adegan berpindah pada malam hari di mana Bos Yoshida mengumpulkan semua anak buahnya dan sedang mengadakan rapat besar-besaran. Namun ia tidak tahu bahwa ia akan diserang pada malam ini. We're done! Wait, suck! I got Yoshida. Yeah, pal. You are under arrest. Die. Stay out of this. Di akhir cerita, Kenner berhasil menyelamatkan Minako sekaligus membalaskan dendam orang tuanya. Oke sobat terbahan, bagaimana filmnya? Lumayan seru kan? Mimin menyarankan untuk kalian nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang Mimin gak tayangin. Oke, akhir kata dari Sekilas Cinema, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe buat kalian yang belum subscribe untuk tahu update terbaru dari channel ini. Terima kasih.